Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request. Dalam YouTube channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video sebelum ini saya sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan Sokratif untuk membuat kuis. Ya, sudah kita jelaskan langkah-langkahnya dan beberapa contoh dari bentuk item soal yang bisa dibuat dengan menggunakan Sokratif. Nah, mungkin Anda sudah tidak sabar bagaimana tampilannya ketika kita menggunakan Sokratif ini untuk kelas kita. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menunjukkan langkah-langkah penggunaan Sokratif atau langkah-langkah dalam mengimplementasikan Sokratif di kelas kita. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, ada beberapa mode yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, saya akan mencoba video pertama ini untuk menampilkan dasarnya terlebih dahulu. Ya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyiapkan satu kuis, ya, kita beri nama Quiz 1. Dan kalau Anda lihat ini adanya di menu library, ya. Ini adalah kumpulan dari kuis-kuis yang sudah kita buat, ya. Nah, untuk menggunakannya ada beberapa metode sebenarnya. Kita akan mencoba untuk launching dulu, ya, menggunakan launch. Jadi kalau Anda klik menu launch, di sini akan ada beberapa pilihan, ya. Ada namanya quiz, ada namanya space race, ada namanya exit ticket. Dan kemudian bisa saja kita mungkin secara sporadis, ya, kita di kelas terus kita ingin menanyakan satu pertanyaan saja. Nah, ini kita bisa menggunakan quick question. Nah, kita akan gunakan yang pertama quiz terlebih dahulu. Ini adalah cara yang klasik, ya, bentuk yang klasik. Jadi kalau kita klik, kemudian kita pilih quiznya. Nah, di sini ada delivery methodnya juga ada 3 kemungkinan. Yang pertama namanya instant feedback. Ya, students answer questions in order and cannot change answers. Instant feedback is provided after each question. You monitor progress in a table of live result. Jadi kita bisa memberikan ini dalam bentuk dengan mode instant feedback ini. Lalu kemudian kita akan meminta mereka untuk siswanya untuk join di dalam kelas. Ya. Kemudian yang kedua namanya open navigation. Ya. Student may answer question in any order. Nah, ini yang lebih self-paced, ya. Jadi kalau yang tadi ini mereka jalan, ikuti langkah per langkah soal. Nah, kalau yang open navigation ini kita biarkan dia self-paced, lebih leluasa, ya. Paling nanti kita beri waktu, kemudian pada waktu yang sudah cukup mungkin kita hentikan atau matikan, ya, aplikasinya. Nah, yang berikutnya teacher pace. Nah, kalau teacher pace ini untuk yang pembelajaran sinkron. Jadi kalau kita misalnya di kelas, ya, kemudian kita menampilkan mode ini, ya, kemudian nanti kita sebagai teacher yang mengendalikan soal satu persatu, ya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalnya contohnya skenario-nya kita ingin setiap pertanyaan itu setelah dijawab lalu kita lihat soalnya betul berapa, salah siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian kita ingin berikan feedback langsung, secara langsung, ini kita gunakan teacher pace, ya. Nah, untuk sekarang saya akan gunakan yang instant feedback terlebih dahulu. Nanti kita akan buat video untuk yang open navigation dan teacher pace, ya. Nah, di bagian setting ini ada beberapa setting yang penting kita tetapkan, ya. Misal require names, ya, karena tentu namanya kuis kan, kita ingin dalam tanda kutip secara formal mengetahui siapa yang mengerjakan, berapa nilainya, kan gitu, ya. Kemudian seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya bahwa kita juga bisa men-shuffle, ya, pertanyaan sehingga tidak muncul nomor 1 yang seperti saya buat kemarin multiple choice, ya, nomor 2 dan seterusnya, tapi bisa di-shuffle, bahkan optionnya atau answernya juga bisa kita shuffle, ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita buat soal A, B, C-nya tuh A saja jawabannya juga tidak masalah karena bisa di-shuffle, ya. Kemudian show question feedback, ini kemarin dalam video sebelumnya saya sudah tunjukkan kalau kita menuliskan feedback per soal itu nanti setiap mereka menjawab betul atau salah akan dapat feedback, ya. Nah, kemudian show final score. Kalau saya sih biasanya saya hidupkan. Oke, kalau sudah selesai kita klik launch, ya, dengan menggunakan metode yang pertama. Nah,
sebagai teacher kita akan memiliki uh, apa? Kita akan memiliki monitor ya, siapa yang ikut, kemudian um, berapa jawaban benarnya. Nah, saya akan coba ya login. Saya akan buka Socrative. Oke, sebaiknya kita akan tampilkan uh, hand in hand saja ya. Kita pindahkan dulu. Oke, saya akan coba untuk menampilkan ini secara berbarengan. Bentar, ini butuh proses. Oke. Ya, saya akan tampilkan di sini. Sebelah kirinya teacher-nya ya, kemudian sebelah kanan oh sorry sebentar, terbalik. Oh enggak apa-apa lah, kita anggap sama saja. Saya akan tampilkan hand in hand seperti ini. Layarnya memang jadi agak kecil, tapi semoga nanti tetap bisa dilihat ya. Kita tampilkan begini. Oke. Nah, oke, saya dimatikan dulu. Kunci. Kita akan harusnya yang ini. Oke, nah ini ya. Saya akan buka yang ini. Kemudian saya isi Socrative. Ya. Kemudian kita pilih student login ya, student login. Kemudian saya akan masuk ke kelas dengan kode namanya room ya, room number. Jadi dengan kode yang diberikan guru itu kita bisa room name ya, sorry, room name. Oke. Nah, klik join. Oke, maka nanti akan muncul tampil seperti ini. Di sini kita harus mengisi nama. Saya akan mengisi nama saya di sini, Deku. Ya, sehingga nanti kalau kita lihat di sebelah kiri di tampilan teacher ya, tampilan teacher itu akan muncul nama si siswa yang ikut. Jadi kalau ada 2 orang dia akan masuk 2. Saya akan coba satu lagi supaya lebih seru ya. Socrative ya. Oke, nanti kalau memang dibutuhkan kita akan coba tampilkan itu, kita akan buat tutorial terpisah untuk student ya, bagaimana mengerjakan. Tapi sebenarnya student itu dalam pengalaman saya memang tergantung guru saja. Jadi kalau guru menggunakan Socrative, mereka yang pandai menggunakan Socrative. Jadi jangan siswa dijadikan alasan ya. Nanti misalnya gurunya bilang begini, oh saya tidak mau pakai ini, nanti masih siswanya tidak tahu gimana cara menggunakannya, lalu mendapat masalah. Sebenarnya kan kalau kitanya pakai, siswanya pasti pakai. Oke, saya sudah berhasil login dengan satu aplikasi lagi. Saya kasih nama yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ada 2 user ya yang ikut main ya. Nah, ini akan saya coba jawab satu persatu. Oke, jawaban pertama kita akan sama betul semua dulu. Oke, saya submit. Nah, langsung tertera di situ soal nomor 3 dua-duanya sudah menjawab, dua-duanya true ya, benar. Nah, perhatikan bahwa nomornya tidak nomor 1 karena kita sudah mengacak apa tadi itu? Kita sudah mengacak answer dan numbernya itu. Jadi dia munculnya otomatis saja gitu. Nah, di sini karena feedbacknya tadi kita hidupkan, dia langsung kelihatan bahwa memang jawabannya true dan ini benar. Kita oke kan kedua-duanya. Nanti akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan keduanya ternyata di 2 layar ini juga berbeda. Ya, yang ini dapat nomor berapa saya tidak tahu. Lupa, yang ini sepertinya berbeda. Kita lihat ya. Ini saya jawab benar, yang ini saya jawab salah saja. Cooking in the classroom. Oke. Ini. Kita submit. Nah, oke.
Oke, dan jawabannya incorrect. Nah, di sini ada correct answer karena saya sudah menghidupkan feedback tadi ya. Jadi kalau kita ingin feedbacknya tidak muncul ya jangan dimatikan. Jadi mereka tidak tahu jawabannya sampai selesai nanti gitu. Oke, nah ini pertanyaan ketiga dan seperti yang saya lakukan tadi di dalam video sebelumnya saya menambahkan apa gambar. Nah, ini gambar ini bisa dijadikan seperti input ya, input bagi jawaban. Jadi anak melihat gambar baru bisa memberikan respon. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Dan bahkan video juga bisa. How do you go? Saya coba ini saya jawab benar saja. Ini saya jawab salah. Oke, ini kita submit. Oh, sorry. Nah, submit di sini, submit. Oke. Sudah terjawab. Kemudian nah di sini yang pertanyaan yang short answer tadi ya. Ini saya akan coba menjawab di sini dengan quizzes ya. Ya, ini kuncinya. Kita submit. Dan betul ya, yang satu lagi saya akan menulis dengan alternatifnya itu a quiz itu ya. Kita coba answer. Oke, sudah selesai. Di sini kita akan tutup dulu yang student. Kita akan kembali ke layar teacher-nya ya. Oke. Nah, di sini kita sebagai teacher, saya akan perbesar sedikit tampilannya. Oke. Ya. Oke, di sini kita sebagai teacher bisa langsung mengecek gitu ya, jawaban dari student, lalu kemudian berapa nilai yang dia dapatkan, lalu apa responnya. Nah, ini ada salah satu cara yang menguntungkan bagi teacher karena dia bisa langsung memberikan feedback kepada student ya. Kalau misalnya contoh soal nomor 2 ini dua-duanya salah, berarti mungkin mereka belum paham dengan topik atau poin ini. Nah, ini perlu diperkuat. Nah, ini makanya kita sangat terbantu dengan adanya aplikasi untuk kuis seperti Socrative ini karena dia bisa menampung data dalam jumlah banyak dan kita bisa langsung mendapatkan jawaban responnya. Kita bisa langsung melakukan intervensi terhadap siswa yang kebetulan mungkin nilainya belum bagus ya, atau mungkin ada materi yang belum bisa dipahami. Nah, kira-kira itulah tadi tutorial saya melanjutkan dari video sebelumnya tentang bagaimana membuat Socrative. Kita sudah menunjukkan bagaimana kalau Socrative itu digunakan di ruang kelas ya. Kita nanti akan coba lagi dalam video berikutnya bagaimana caranya menggunakan Socrative dengan cara yang berbeda ya. Nah, saya akan menunjukkan pada video berikutnya cara menggamifikasi quiz dari yang tadi formal menjadi formal. Nah, kalau Anda ingat tadi di bagian ketika saya mau launching tadi ada 3 pilihan, itu juga bisa kita setting ya sesuai dengan kebutuhan karena memang berbeda-beda. Kalau yang tadi kita menggunakan defaultnya ya, tapi kita bisa juga misalnya menggunakannya secara live di kelas, jadi kita yang menentukan maju soal berikutnya dan seterusnya, jadi kita bisa kendalikan. Dan bisa juga nanti mode yang self-paced kalau misalnya kita ingin berikan kuis yang ditujukan untuk dikerjakan di rumah gitu. Nah, itu berbeda ya. Nanti kita akan coba tampilkan satu persatu, tapi mungkin untuk yang berikutnya saya hanya akan menjelaskan tentang gamifikasinya. Ada cara yang penggunaan yang cukup menarik ya. Nah, itu akan kita lakukan nanti dalam video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga setiap ada hal-hal yang baru yang ditampilkan dalam channel saya, Anda akan dapat pemberitahuan segera. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Saya Didi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.